Di antara karunia Allah yang sangat besar yang saat ini kita nikmati adalah kehadiran Al-Quran di tengah-tengah kita. Karena dengan Al-Quran itu kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan dengan Al-Quran itu kita bisa menjawab berbagai macam misteri yang kemudian tidak bisa kita jawab dengan logika kita ansih. Misalnya tentang bagaimana diri kita sebelum kita dilahirkan. Kemudian juga kemana perjalanan kita dalam hidup ini. Ketika orang sudah meninggal dunia, ketika seorang sudah wafat, kemana perjalanannya? Apakah kemudian selesai begitu saja? Ataukah ada perjalanan lain yang harus ia lanjutkan, yang kemudian memiliki warna, memiliki dinamika, memiliki wujud yang berbeda dengan kenyataan hidup kita di dunia ini. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ini adalah saat-saat di mana kita memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, membedakan antara mana yang sarana dan mana yang tujuan. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi untuk petunjuk, sebagai roadmap bagi manusia untuk menjalankan kehidupan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran sebagai hudal, sebagai petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas, mengklirkan, menjelaskan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, dan mana yang benar, dan seterusnya. Ini adalah tujuan hakiki, ini adalah inti dari maksud hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pola interaksi kita dengan Al-Quran harus menuju mengarah kepada tujuan di mana Al-Quran itu dihadirkan di tengah-tengah kita. Maka orang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada yang berinteraksi semata membaca saja, dan itu adalah ibadah. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kemudian dia menghafalnya, kemudian ada juga yang kemudian membacanya dan mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya. Maka sesungguhnya target dari interaksi kita dengan Al-Quran adalah mengetahui apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Saya coba memberikan permisalan bahwa Al-Quran itu seperti peta. Bahwa manusia yang ada di muka bumi ini, yang hadir di muka bumi ini seperti orang yang berada dalam satu perjalanan. Yang di dalam perjalanan itu penuh misteri, penuh dinamika, penuh tantangan dan segala macamnya. Maka dia membutuhkan peta jalan agar ia bisa jalan dengan selamat sampai pada tujuan. Ketika orang mendapatkan peta, ada orang yang tidak bisa membaca peta, maka dia perlu membaca peta. Di antara orang ada yang membaca peta tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalam peta itu. Dan ada juga orang yang bisa membaca peta, memahami apa yang ada dalam peta itu, tapi kemudian ternyata ia tidak menggunakan peta itu sebagai petunjuk jalan dia dalam menjalani perjalanannya. Yang diinginkan adalah orang itu memiliki peta, bisa membacanya, bisa memahaminya, dan dia mengikuti jalan apa yang ada dalam peta itu. Maka demikian juga orang berinteraksi dengan Al-Quran. Hanya saja bedanya adalah setiap tahapan interaksi seseorang dengan Al-Quran itu memiliki nilai ibadah dan berpahala. Dan perlu kita ketahui bahwa pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi mereka yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu bernilai kebaikan yang kemudian dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian juga membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Janji-janji pahala, rewardnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang membaca Al-Quran, itu bagian dari motivasi agar orang itu memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi itu bukan tujuan utama. Itu adalah sarana untuk sampai pada tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita untuk berinteraksi dekat dengan Al-Quran, membacanya, kemudian dekat berinteraksi dengannya, kita gali maknanya, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam isinya. Maka bagi kita ketika kita sudah membaca Al-Quran, maka jangan berhenti pada tahapan itu. Maka kita perlu gali, fahami maknanya.
Bagi yang sudah memahami dan mampu menggali maknanya, jangan berhenti pada tahapan itu, karena itu masih pada tahapan tangga sarana. Tangga yang utamanya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menghadirkan, membumikan Al-Quran itu di ruang nyata di mana kita hidup, di mana kita tinggal, dan dengan cara itulah hadir keberkahan Al-Quran. Keberkahan itu akan terjadi secara maksimal bila seseorang itu bukan hanya membaca saja, bukan hanya memahami saja, bukan hanya menghafalkan saja, tapi keberkahan itu akan tercapai secara maksimal apabila tahapan-tahapan itu sampai pada ujungnya, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan keberkahan Al-Quran melalui membacanya, memahaminya, menghafalnya, dan mengamalkan, membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita.